Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariska Dwi Valentina dari kelas 12 MIPA 1 nomor absen 10. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian praktek di mapel biologi. Yang pertama, pengertian bioteknologi. Bioteknologi adalah gabungan dua kata, yakni biologi dan teknologi, sehingga dapat diartikan sebagai ilmu dan teknologi terapan yang memanfaatkan makhluk hidup untuk memproduksi barang atau jasa yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Selanjutnya ada kelebihan bioteknologi konvensional. Yang pertama, relatif mudah. Yang kedua, teknologi yang relatif sederhana. Dan yang ketiga, dapat menciptakan sumber makanan baru. Dan selanjutnya, kekurangan bioteknologi konvensional. Yang pertama, perbaikan sifat genesis tidak terarah. Yang kedua, hasil tidak dapat diprediksi. Dan yang ketiga, waktu untuk membuat aliran baru relatif lama. Manfaatnya bioteknologi konvensional, yang pertama, membuat produk makanan dan minuman menjadi lebih tahan lama. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan lebih ekonomis atau murah. Yang ketiga, meningkatkan nilai gizi dari produk makanan dan minuman. Yang keempat, produknya tidak menyebabkan reaksi alergi. Dan yang terakhir, kelima, menghasilkan produk baru dalam bidang pangan. Selanjutnya, contoh bioteknologi konvensional. Yang pertama, pembuatan tempe. Yang kedua, pembuatan tape. Yang ketiga, pembuatan roti. Yang keempat, pembuatan keju. Yang kelima, pembuatan yogurt. Dan yang keenam, pembuatan kecap. Di sini saya membuat tape. Bahannya 1 kg singkong muda segar, 2 butir ragi, daun pisang secukupnya. Cara membuatnya, yang pertama, kupas singkong, kerok kulit arinya. Yang kedua, lalu potong-potong menurut selera dan cuci bersih berulang-ulang hingga airnya benar-benar bersih. Yang ketiga, didihkan air di dandang, kukus singkong hingga matang. Yang keempat, setelah matang, angkat singkong dan tata di nampan, alasi dengan daun pisang. Yang kelima, lalu didinginkan hingga benar-benar dingin, baru ditaburi ragi. Yang ketujuh, siapkan wadah yang ada tutupnya. Yang kedelapan, alasi daun pisang dari dasar wadah, juga kelilingnya, baru tata singkong di dalamnya dan tutup rapat pakai daun pisang. Yang kesembilan, tutup lagi rapat dengan penutup aslinya, wadah bungkus lagi dengan kain bersih. Dan yang ke-10, diamkan atau fermentasikan hingga 2 atau 3 hari, baru tape singkong siap disantap. Pengertian bioteknologi modern merupakan bioteknologi yang memanfaatkan makhluk hidup atau mikroorganisme secara tidak langsung. Metode pengolahannya sudah menggunakan alat-alat canggih. Kelebihannya bioteknologi modern. Yang pertama, menghasilkan bibit unggul. Yang kedua, mengatasi permasalahan pelestarian lingkungan. Yang ketiga, waktu produksi lebih cepat. Kekurangannya bioteknologi modern, yang pertama, menggunakan teknologi yang mahal. Yang kedua, menimbulkan kesenjangan ekonomi. Yang ketiga, produknya dapat menimbulkan reaksi alergi bagi seseorang yang sensitif. Dan manfaat bioteknologi modern. Yang pertama, menghasilkan tanaman yang tahan lama dan penyakit melalui proses rekayasa genetika. Yang kedua, menghasilkan metode untuk menangani dan mengobati penyakit tertentu. Yang ketiga, menghasilkan bibit tanaman yang unggul dalam waktu yang cepat dan jumlah yang banyak melalui teknik kultur jaringan. Yang keempat, memproduksi hasil dalam jumlah yang lebih banyak. Yang kelima, ada proses sterilisasi yang terlibat di dalam proses bioteknologi modern. Contoh bioteknologi modern. Yang pertama, ada profil DNA. Yang kedua, transgenesis. Yang ketiga, bayi tabung. Yang keempat, antibiotik. Yang kelima, vaksin. Dan yang keenam, punca dan rekayasa jaringan.
saya membuat bioteknologi modern, yaitu profil DNA. Langkah-langkahnya: penerimaan bukti DNA, penyimpanan bukti DNA, isolasi atau ekstraksi DNA, penentuan konsentrasi DNA, penggandaan DNA, pemisahan molekul DNA, pembacaan dan interpretasi DNA, perbandingan profil DNA. Yang ke-9, proses laboratorium. Dan ada juga dampak bioteknologi modern dan konvensional. Dampak positifnya, yang pertama, meningkatkan sifat resistensi tanaman terhadap hama. Yang kedua, meningkatnya produk-produk baik kualitas maupun kuantitas, pertanian, perkebunan, peternakan maupun perikanan. Yang ketiga, meningkatnya nilai tambah bahan makanan. Dan ada juga dampak negatifnya. Yang pertama, munculnya pencemaran biologis berupa penyebaran organisme transgenik, penyebaran organisme transgenik yang tak terkendali. Yang kedua, gangguan keseimbangan ekosistem akibat perubahan dinamika populasi. Dan yang terakhir, munculnya penyakit-penyakit baru dan kerentanan terhadap penyakit akibat pemanfaatan tanaman atau hewan transgenik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.